Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2, eh, tugas manajemen farmasi tentang wawancara apotik dari penanggung jawaban apotik swasta. Perkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Apipa, yang kedua ada Mila Puspitasari, yang ketiga ada Francesca Penelope Carmenia, dan yang keempat ada saya sendiri, Stefan Greg, dan yang kelima ada Rianti Azahra Dina. Apotek Epiderma. Nama apotekernya yaitu APT Trimelani S. From. Apotek swasta yang terletak di Jalan Tambun Bungai, di depan Rumah Sakit Doris. Bagaimana proses pengelolaan obat? Yang pertama, perencanaan obat. Perencanaan obat dimulai dengan mengidentifikasi jenis obat yang termasuk dalam kategori fast moving atau slow moving. Obat yang cepat habis atau sering digunakan direncanakan dalam jumlah besar, sedangkan obat yang jarang dipakai hanya direncanakan dalam jumlah sedikit. Di apotik Epiderma, sistem perencanaan dilakukan setiap minggu, menyesuaikan dengan frekuensi pengadaan yang juga mingguan. Perencanaan ini melibatkan penyusunan daftar obat yang akan dibeli, menentukan siapa target pembelinya, serta memperkirakan jumlah yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pola resep dari dokter yang praktek di apotik. Selanjutnya, proses pengadaan. Pengadaan merupakan langkah lanjutan setelah proses perencanaan selesai dilakukan. Di apotik Epiderma, pembelian obat dilakukan dari pedagang besar farmasi atau PBF, atau bisa juga dari apotik lain apabila mendesak. Jumlah pembelian disesuaikan dengan kebutuhan, tidak dilakukan secara berlebihan. Pemilihan distributor juga mempertimbangkan waktu tunggu, terutama jika obat dibeli dari distributor luar kota, seperti Banjar, yang biasanya membutuhkan waktu pengiriman hingga 2 hari. Sistem pembayaran bisa dilakukan dengan sistem hutang, maksimal 1 bulan, atau dengan sistem konsinyasi, di mana hanya obat yang laku yang dibayar, sementara yang tidak laku dikembalikan ke distributor. Selanjutnya, ada proses penerimaan. Proses penerimaan dimulai dengan memeriksa faktur pembelian, kondisi fisik obat, dan tanggal kadaluarsa. Setelah pemeriksaan selesai, obat disusun di ruang penyimpanan. Karena jumlah pengadaan mingguan di apotek Epiderma tidak besar, maka tidak tersedia gudang khusus dan obat cukup disimpan di ruang pelayanan. Sistem rotasi yang digunakan dalam kombinasi dari FIFO first in first out dan FIFO first expired first out, sehingga alur perputaran obat lebih efisien dan tidak menyebabkan penumpukan obat kadaluarsa. Kemudian proses pendistribusian. Distribusi obat ke pasien dilakukan dengan sistem jual-beli. Harga jual dihitung berdasarkan harga faktur ditambah PPN dan keuntungan apotek, dengan batas maksimal keuntungan sebesar 25% dari harga faktur agar tidak melebihi harga eceran tertinggi atau HET.
Namun, jika apotek berada di lokasi yang jauh dari pusat distribusi seperti Pulau Jawa, maka biaya pengiriman juga turut mempengaruhi harga jual. Proses distribusi dapat berasal dari resep dokter maupun pembelian langsung oleh pasien tanpa resep. Komunikasi, informasi, edukasi, atau KIE. KIE dilakukan pada saat obat diserahkan kepada pasien. Informasi yang biasanya diberikan berupa nama obat, fungsi obat secara umum, serta menanyakan riwayat penyakit seperti MAH atau alergi terhadap obat tertentu. Petugas farmasi dapat memberikan saran apabila kondisi tidak membaik dalam waktu 3 hari. Maka pasien disarankan untuk kembali berkonsultasi ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Interaksi KIE bisa bersifat dua arah, sehingga pasien juga dapat bertanya mengenai penggunaan atau efek dari obat yang diberikan. KIE ini disampaikan sesuai dengan kapasitas pengetahuan tenaga farmasi, bukan untuk menggantikan penjelasan dari dokter. Pemantauan obat. Pemantauan obat berfokus pada aspek penyimpanan, seperti pengaturan suhu ruang, suhu lemari pendingin, dan kelembapan. Pemantauan sangat penting agar mutu obat tetap terjaga, sehingga digunakan oleh pasien. Untuk obat program seperti yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan, pemantauan dilakukan lebih ketat. Namun di apotek swasta seperti apotek Epiderma, obat program umumnya tidak tersedia, sehingga pemantauan difokuskan pada obat-obat komersial yang dibeli dan disimpan sendiri oleh apotek. Jadi kesimpulannya, seluruh proses mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, distribusi, serta KIE hingga pemantauan saling berhubungan dan membentuk satu sistem pengelolaan obat yang efektif. Dengan sistem yang terencana dan efisien, apotek dapat memastikan ketersediaan obat yang sesuai kebutuhan, menjaga mutu obat, memberikan edukasi yang memadai kepada pasien, dan tetap memperoleh keuntungan yang sehat secara finansial. Pelayanan apotek yang optimal membutuhkan perhatian pada setiap tahapan ini agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara profesional. Ya, itu sekian dari presentasi kami. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.